Baik, terima kasih. Pada slide kali ini saya akan membuka dan menjelaskan bagaimana metode penelitian informasi merupakan fondasi utama dalam memastikan penelitian kita berjalan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan strategis ini sangat penting karena penelitian sistem informasi tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga tentang manusia, proses, dan organisasi. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan juga kerangka berpikir hipotetiko, deduktif, dan merupakan pendekatan umum dalam penelitian kuantitatif. Alurnya dimulai dari teori, kemudian diturunkan menjadi hipotesis, lalu diuji melalui observasi dan analisis data, hingga akhirnya dilakukan konfirmasi. Model ini menekankan bahwa kebenaran ilmiah diperoleh melalui pengujian empiris, bukan sekedar asumsi, sehingga hasil penilaian dapat divalidasi secara objektif. Pada tahap pertama ini, fokus utama peneliti adalah mengidentifikasi terbaru area masalah secara luas sebelum menentukan variabel yang lebih spesifik. Di sini kita membedakan antara variabel bebas sebagai penyebab dan variabel terikat sebagai akibat. Contohnya, dalam penelitian informasi, penerapan IRP dapat menjadi variabel bebas, sementara kepuasan karyawan menjadi variabel terikat. Selain itu, slide ini juga menekankan pentingnya menentukan unit analisis, apakah individu, kelompok, organisasi, atau interaksi sosial. Slide ini menunjukkan bagaimana konsep abstrak dalam teori dijembatani ke dalam indikator yang dapat diukur melalui proses operasionalisasi. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan atau perbedaan, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan sesuai dengan prediksi dari peneliti. Tahap ini sangat krusial karena kualitas hipotesis akan menentukan kualitas analisis dan kesimpulan penelitian. Pada tahap kedua ini, peneliti menentukan strategi pengumpulan data. Data prima diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, atau kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari sumber yang sudah tersedia, seperti laporan pemerintah atau perusahaan. Set ini juga menjelaskan pendekatan instrumen penelitian, baik kuantitatif, kualitatif, maupun mix metode yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Di slide ini juga tentang dari populasi ke sampel, menjelaskan bagaimana peneliti pindah dari populasi teoritis menuju sampel penelitian. Pemilihan teknik sampling, baik probability maupun non-probability sampling, akan mempengaruhi tingkat generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa model sampling yang digunakan selaras dengan tujuan penelitian dan keterbatasan yang ada. Nah, dalam tahap analisis data, pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik seperti uji hipotesis dan regresi untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Sementara itu, pendekatan kualitatif menggunakan coding dan analisis tematik untuk menemukan pola makna dari data naratif. Integrasi mix method memungkinkan peneliti menggabungkan kekuatan analisis statistik ke dalam pemahaman konteks. Di tahap keempat ini, membahas proses pengujian hipotesis melalui one-tail test atau two-tail test. Keputusan penelitian berdasarkan pada apakah data mendukung prediksi yang diajukan. Jika data mendukung, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, sehingga kesimpulan penelitian memiliki dasar statistik yang kuat. Nah, di dalam tahap ini, peneliti melakukan interpretasi hasil dengan membandingkan temuan terhadap hipotesis dan teori yang digunakan. Hasil penelitian digunakan kemudian dikontekstualisasikan dengan studi sebelumnya dan kondisi lapangan, sehingga laporan yang berkualitas harus transparan, metodologinya jelas, serta mampu menjawab research question secara konsisten. Nah, di slide ini saya akan bicara tentang rangkuman dari tadi slide dari masing-masing slide, bahwa perbedaan dan kesamaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif di setiap tahapan penelitian. Kuantitatif menekankan pengukuran
generalisasi, dan objektivitas. Sedangkan kualitas atau kualitatif menekankan pemahaman mendalam dan konteks. Rangkuman ini membantu peneliti memilih pendekatan yang paling sesuai dengan studi atau dengan tujuan dari studinya. Di slide ini adalah saya menampilkan referensi utama yang menjadi landasan teori metode penelitian. Referensi menunjukkan bahwa penelitian sistem informasi harus berpijak pada literatur yang kredibel dan diakui secara internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.